Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita lanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang dua sikap yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sabar dan syukur. Nah, kedua hal ini adalah kunci ketenangan hati dan keberkahan hidup. Sabar adalah keteguhan dalam menghadapi cobaan, sedangkan syukur adalah rasa terima kasih kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini sebagai ujian bagi manusia. Ada saat di masa kita diberi kebahagiaan dan ada pula saat kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam mengajarkan kita untuk selalu bersikap sabar dalam menghadapi ujian dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, berkekurangan harta, serta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Namun, bagi orang-orang yang sabar, Allah menjanjikan kabar gembira dan pahala yang besar kepada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sabar, kita juga harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Syukur bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya aku sangat pedih. Dari ayat ini kita belajar bahwa semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebaliknya, jika kita kufur nikmat, maka Allah akan mengambil nikmat tersebut atau menggantinya dengan musibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukur adalah dua sikap yang selalu berjalan beriringan. Di dalam kehidupan, kita akan menghadapi dua keadaan, yaitu nikmat dan ujian. Jika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus selalu bersyukur. Begitu juga sebaliknya, jika kita menghadapi kesulitan, maka kita harus bersabar. Adapun keutamaan dalam bersabar yaitu
Sabar bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi juga tetap istiqomah di dalam kebaikan meskipun menghadapi cobaan. Dalam Quran surah As-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Dari ayat ini, kita memahami bahwa orang-orang yang bersabar akan selalu mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis kesabaran di dalam Islam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa berat, seperti salat tepat waktu dan menunaikan zakat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu sabar menahan diri dari melakukan dosa dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, yaitu tetap tabah dan tidak mengeluh ketika menghadapi musibah, seperti kehilangan harta, sakit, ataupun kesulitan untuk hidup. Contoh nyata kesabaran dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tetap teguh dalam keimanan meskipun diuji dengan penyakit berat dan kehilangan harta benda. Karena kesabarannya, Allah akhirnya mengangkat penderitaannya dan mengembalikan semua nikmat kepadanya. Keutamaan syukur. Sementara itu, bersyukur adalah salah satu cara kita untuk mengakui bahwa semua nikmat yang kita miliki ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatan. Bersyukur dengan lisan yaitu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diterima. Bersyukur dengan hati yaitu merasa puas dan tidak selalu mengeluh terhadap keadaan. Bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik, seperti menggunakan harta untuk bersedekah dan kesehatan untuk beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam bersyukur. Meskipun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap salat malam dengan penuh khusyuk. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhu, mengapa beliau beribadah begitu tekun? Rasulullah menjawab, "Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita belajar bahwa syukur bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi juga dalam setiap situasi yang kita hadapi. Hadirin sekalian, bagaimana kita bisa mengamalkan sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Adapun beberapa contoh yang dapat kita lakukan yaitu saat diuji dengan kesulitan, jangan mudah mengeluh. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita. Saat mendapatkan nikmat, jangan sombong. Gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, berbagai dengan sesama, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sabar dan syukur sebagai gaya hidup. Orang yang sabar tidak akan mudah putus asa, dan orang yang syukur akan selalu merasa cukup dan selalu merasa berbahagia. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan mampu bersyukur atas yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, mari kita selalu menguatkan diri dalam menghadapi cobaan dengan kesabaran dan memperbanyak rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur adalah dua sayap yang akan membawa kita menuju kebahagiaan di dunia
dan di akhirat kelak. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang senantiasa bersabar dalam ujian dan bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.